Shalom para kekasih-kekasih Tuhan, sahabat pendengar suara Marturia, kiranya damai dan kasih Tuhan menyapa kita di hari ini. Firman Tuhan hari ini akan berbicara kepada kita mengenai bagaimana pengkhianatan terhadap Yesus akan mulai terjadi. Untuk itu mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu. Kami sadar bahwa hati kami tidak selalu utuh. Ada bagian-bagian dalam diri kami yang kami masih sembunyikan. Ada celah-celah kecil dalam diri kami yang kami pandang sepele. Melalui firman-Mu hari ini, ajar kami untuk jujur melihat diri kami dan memberi Engkau ruang penuh dalam kehidupan kami. Bicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Injil Lukas pasal 22 ayat 3 hingga 6 di bawah judul perikop Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, Yudas dikuasai oleh iblis. Tetapi apakah dirinya dikuasai iblis begitu saja? Sebenarnya peristiwa ini terjadi bukan kebetulan semata. Dalam Injil Yohanes telah disebutkan bahwa Yudas memiliki kebiasaan mencuri uang kas. Artinya Yudas punya kebiasaan buruk yang mungkin terbilang kecil tetapi terus-menerus dibiarkan. Dia terus-menerus berkompromi dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Dan iblis ternyata tidak selalu masuk ke dalam diri seseorang dengan paksa. Kadang dia masuk karena ada ruang yang sengaja tidak kita tutup. Yudas tidak jatuh dalam satu malam. Dia jatuh dalam proses yang pelan dan tidak disadari. Itulah mengapa Yudas pergi berunding dan dia sepakat untuk mendapatkan uang dari para kepala-kepala pengawal bait Allah. Tidak ada konflik batin yang tercatat di sini. Dia tidak menggumulinya, seolah-olah bagi dia semuanya itu masuk akal. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana pengkhianatan terhadap Tuhan ternyata bisa tampak sangat rasional. Mungkin Yudas pikir ini hanya uang, atau mungkin Yesus akan menyelamatkan dirinya, atau mungkin ini bagian dari rencana. Kadang kita pun demikian. Kita membungkus keputusan yang salah dengan logika yang terlihat benar. Padahal hati kita tahu ada yang tidak beres. Bagian berikutnya menunjukkan hal yang paling berbahaya. Yudas rupanya tidak langsung bertindak. Dia menunggu, dia mencari waktu, dia mengatur momen. Artinya pengkhianatan itu mulai hidup dalam pikirannya. Sahabat pendengar, dosa yang dibiarkan akan berubah menjadi rencana. Dan rencana yang dipelihara akan menjadi tindakan pengkhianatan. Inilah perjalanan batin daripada Yudas. Dan mungkin tanpa kita sadari, juga menjadi perjalanan kita. Tetapi perenungan ini tidak hendak membuat kita menjadi pribadi yang takut, tetapi mengedarkan kita
bahwa pertanyaannya bukan apakah aku seperti Yudas, tetapi apakah ada ruang dalam hatiku yang belum sungguh-sungguh kuserahkan kepada Tuhan. Mungkin itu kepahitan, mungkin itu ambisi, mungkin itu keinginan yang tersembunyi, atau mungkin sekedar kebiasaan kecil yang kita anggap tidak apa-apa. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk jujur, menutup celah sebelum ia terbuka lebar seperti pintu. Karena Tuhan tidak mencari hati yang sempurna, tetapi Tuhan mencari hati yang mau terbuka di hadapannya sepenuhnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar bahwa kejatuhan kami tidak terjadi dalam sekejap, tetapi terjadi karena hal-hal kecil yang kami biarkan. Ampunilah kami jika ada bagian dalam hati kami yang belum kami serahkan kepadamu. Ampunilah kami jika kami pernah membenarkan yang salah dengan alasan kami sendiri. Tuhan, periksalah hati kami, tunjukkanlah celah-celah yang perlu kami tutup, dan berilah kami keberanian untuk hidup dalam terang, jujur di hadapan-Mu, dan setia dalam hal-hal kecil. Biarlah hidup kami menjadi milik-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar Suara Marturia, Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna, tetapi Dia rindu kita menjadi pribadi yang jujur. Hari ini mungkin bukan tentang perubahan besar, tetapi tentang satu keputusan kecil untuk membuka hati sepenuhnya bagi Tuhan. Kiranya firman ini tinggal dalam hati kita dan menuntun langkah kita sepanjang hari. Shalom dan Tuhan memberkati kita.